dia mati buat kita, dia bayar mahal. Kita ini respon kita, itu barang mahal ya. Respon dengan cara yang menghargai, menghormati. Jangan hidup sembarangan. Enak aja, kita mau sembarangan hidup tidak taat firman. Dalam segala hidup yang kacau. Dan kita bilang sudah ditebus, dilakukan semua. Jadi kita ini enak-enak. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita semua. Nah saudara, hari ini kita akan bahas satu pokok bahasan yang sudah lama seringkali dibahas terus tapi belum terjadi saudara ya. Buktinya saudara dan saya masih ada di sini ya. Ini adalah materi tentang pengangkatan atau rapture. Wah ini materi yang cukup banyak kita pengen ketahui ya. Apa sih sebenarnya rapture ini dan kapan ini terjadi, siapa nanti yang akan ikut diangkat. Dan kita akan bahas bersama-sama dalam podcast hari ini. Dan bersama dengan saya di studio sudah ada Pastor Victor Purnomo. Shalom ya, Pastor. Shalom semuanya. Iya Pastor, ini libur-libur harus ngisi podcast ya Pastor. Gak apa-apa, semangat aja. Oke Pastor, kita akan bahas nih soal pengangkatan atau rapture nih. Sesuatu hal yang kita bahas, sudah dibahas dari dulu ya Pastor ya. Sudah lama sekali diceritakan dan sampai sekarang orang-orang bertanya-tanya masih ada nggak sih? Ya, ini kita akan lanjut materi dari minggu lalu, Pastor. Kita bahas tentang akhir zaman yang kemarin, dan juga sudah sedikit disinggung tentang rapture. Tapi hari ini kita akan khusus bahas tentang pengangkatan, karena hari-hari ini sekali lagi tanda-tanda zamannya sudah semakin kelihatan ya, Pastor ya. Benar. Dan hari ini kita akan bahas tentang pengangkatan. Nah, apa sih pengangkatan itu atau rapture itu loh, Pastor? Ya. Rapture ini sebenarnya sesuatu yang Alkitab tulis ya. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang rapture ini. Jadi ini bukan pengajaran yang Rasul Paulus ajarkan aja. Karena memang di Tesalonika diajarkan ya akan ada pengangkatan. Tapi Tuhan Yesus sendiri itu menjelaskan dengan sangat gamblang. Dia kasih perumpamaan. Misalkan ada dua orang yang sedang tidur di tempat tidur. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. Dua orang yang lagi menggiling atau lagi menumbuk gandum di ladang. Satu diangkat, satu ditinggal. Artinya itu disebut pengangkatan yang kita yakini. Jadi pengangkatan ini bukan teologi yang diciptakan manusia, tapi benar-benar Tuhan Yesus yang mengajarkan. Itu akan terjadi. Nah itulah rapture. Nah apa itu rapture? Rapture itu ada di mana Tuhan Yesus adalah mengangkat orang-orang yang dia kasih, orang dicintai, yang punya kriteria tertentu. Jadi gak semua orang diangkat ya. Ya gak semua. Jadi ada kriteria tertentu. Ya, seperti gini, orang mengadakan penuaian dia biasanya, ya penuaian misalkan di sebuah ladang gitu ya. Biasanya ada hasil hulu dulu yang pertama diambil-ambil. Yang the best. Ya kan? Nah, setelah itu baru sisanya akan diambil juga, ya kan? Ya, jadi rapture ini digambarkan sebagai sebuah tuaian pertama. Ya kan? Ketika orang-orang akan dibawa kembali kepada Tuhan di surga, dan itu yang dipilih yang the best, yang terbaik. Oke. Gitu. Jadi istilah pengangkatan itu adalah kita akan diangkat naik ke waktu Tuhan datang ya. Iya. Tapi bukan Tuhan datang. Karena gini, ada dua hal ya, Pastor Michael. Ada namanya pengangkatan dan ada Tuhan datang. Dan itu dua hal yang harus dibedakan, berbeda. Ya. Rapture adalah Tuhan datang di awan-awan, ya. Dia nggak turun ke bumi ya, di awan-awan, dan kita semua diangkat naik. Nah, ketika yang kedua Tuhan datang, Alkitab dengan jelas berkata dia akan menjejakkan kakinya di bukit Zaitun. Nah itu dia datang. Nah itulah akan terjadi tuaian yang kedua. Semua orang-orang yang percaya Tuhan itu akan Tuhan datang kembali dan kita akan diangkat bersama dengan dia. Jadi ada dua hal ya. Iya. Oke Pastor. Nah mengapa sebenarnya harus diangkat Pastor? Nah karena gini, Tuhan Yesus itu pengen orang-orang yang dia cintai, dikasih ini bisa melewati sebuah masa yang sukar. Karena kan kita baca ada tanda-tanda zaman, ya kan? Di mana semua kesukaran akan muncul di dunia ini, ya kan? Ada perang, kemudian ada apalagi bencana alam semua. Nah, orang-orang yang dikhususkan ini memang Tuhan tuh pengen nyelamatin mereka dari keadaan ini, ya kan? Nah,
Tapi problemnya adalah bagaimana ukuran Tuhan tentang bencana, tentang ini. Ya kan kita gak bisa Iya. prediksi, oh ada gempa dikit, oh kita akan diangkat. Ya enggak. Iya, Ya kan? iya, iya. Jadi Tuhan punya ukuran tertentu. Oh ini masa yang sudah sangat sukar, maka dia akan angkat umatnya gitu loh. Jadi ini karena untuk menghindarkan anak-anaknya dari sebuah malapetaka yang besar. Supaya mereka itu dapat diselamatkan dan tidak mengalami kebinasaan. Ya gitu loh. Jadi nanti ada masa yang dimana kesusahan, penderitaan itu semakin intens gitu. Iya, Pastor. karena Alkitab juga udah ngomong itu. Oke. Akan muncul perang, gempa bumi, berbagai macam bencana, penyakit, penyakit itu akan muncul. Nah, dia pengen menyelamatkan orang-orang tertentu ini, kelompok ini yang sungguh-sungguh dengan dia. Ya, gitu. Oke. Nah, siapa aja yang diangkat, Pastor? Lah, yang diangkat ada sebetulnya Tuhan tuh pengen mengangkat semua, pastilah dia pengen. Iya. Kerinduan hatinya. Kalau kita baca dalam perumpamaan yang Tuhan katakan, kalau ada 2 orang, satu diangkat, satu enggak. Ya, jadi artinya Tuhan tuh pengen banget minimal ya 50%, ya kan? Iya, ada Bayangkan 50% ya. kalau 2, dia kasih perumpamaan gitu ya. Iya. 2 orang lagi tidur, satu diangkat, satu tinggal. Kemudian 2 orang di ladang, ya kan? Satu ditinggal, satu diangkat. Artinya kerinduan hatinya kalau 100% anak-anak Tuhan tuh diangkat. Ya kan, tapi kita tahu gak semua yang namanya Kristen itu sungguh-sungguh loh. Ya kan? Gak semua orang Kristen itu sungguh-sungguh. Hari ini kita masih ngeliat banyak orang Kristen yang hidupnya semaunya. Seenaknya sendiri. Dia gak mengerjakan firman. Sekedar namanya aja Kristen. Tapi dalam kemabukan, dalam perjinahan. Hidup yang masih marah, kepahitan, emosi. Melakukan semua kejahatan. Ya, Kristen. Mungkin keadaan yang sukar akan membuat mereka ini diproses. Iya. Sehingga mereka ini mencari keadaan dan bertobat berubah. Sehingga ada lagi yang kedua, Tuhan datang kedua kali, masih ada kesempatan untuk diangkat. Nah. Wah, berarti masih ada kesempatan. Kalau ditinggal berarti nanti masih ada kesempatan. Masih. Jadi Alkitab dengan jelas berkata, masih ada kesempatan. Artinya Tuhan, walaupun mereka masih ngelewatin masa yang sukar ya. Nah, itu tadi. Ya. Nah, sekarang orang kan lagi berdebat nih. Tuhan itu datang di masa yang seperti apa ya? Ada orang berkata sebelum penderitaan, sebelum penderitaan besar terjadi akan diangkat. Ada yang berkata ngalami dikit lah, di tengah-tengah akan diangkat. Ada yang yakin kita mesti ngelewatin semua, terus kita diangkat. Ya, jadi mana teori yang benar? Gak ada yang pasti. Namanya juga berteori, ya kan? Masing-masing orang mempercaya itu. Bagi kita harusnya kita tidak perlu memperdebatkan apakah di depan, di tengah atau di belakang. Yang penting adalah persiapan hidup. Kalau orang itu menyiapkan hidupnya sungguh-sungguh, dia takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dia gak usah takut. Kapan aja Tuhan datang mau mengangkat kita, kita udah siap. Apakah sebelum penderitaan? Kalau hari ini diomong sebelum penderitaan, hari ini sudah menderita dunia loh, ya kan? Udah perang. Mungkin Indonesia aman. Kalau kita lihat di Timur Tengah, di negara-negara yang dimana orang Kristen dianiaya, itu udah mulai penderitaannya loh, ya kan? Bagi kita mungkin oke, ya. Tapi bagi teman-teman kita mungkin orang Kristen lain di negara-negara yang dimana ada orang-orang yang menganiaya, menyiksa, bahkan memenggal orang-orang Kristen, sudah sudah loh penderitaannya itu, ya kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan di awal, di tengah atau di akhir. Yang penting adalah bagaimana menyiapkan hati kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Itu jaminan kita diangkat. Iya, Pastor. Nah, saya tuh coba cari ayatnya juga tuh, Pastor, yang ada kan juga teori berkata awal tribulasi tuh, kan ada 7 tahun kemarin sempat kita bahas juga, ada 7 tahun yang namanya penderitaan, 3,5 dan juga 3,5. Soalnya di 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 dikatakan roh antikris ada yang menahan. Ya, jadi gereja Tuhan waktu yang menahan itu diangkat, maka akan terjadi yang namanya kesusahan besar tadi. Jadi selama anak-anak Tuhan belum diangkat dari dunia ini, orang berkata bahwa ya masih ada yang menahan nih, siapa anak-anak Tuhan nih. Roh Kudusnya masih ada di sini. Jadi pengangkatan, Pastor Victor lebih pilih yang mana tuh? Kalau saya ini orangnya lebih bebas ya. Saya mungkin bisa 2, saya bisa yakin, yang di awal atau yang di tengah. It's okay. Ya kan? Di awal dan di tengah, buat saya pribadi ya. Di awal. Jadi kalau kita melewati penderitaan, itu sesuatu yang Tuhan memang izinkan. Tapi ada orang Kristen yang lebih senang di depan aja lah kita.
Ya, penentunya kan bukan kita. Tapi orang Kristen banyak yang manja. Kita gak mau susah pokoknya. Kita mau Iya, ya, iya, kan? iya, iya. Kadang-kadang Tuhan kadang-kadang izinkan kesulitan terjadi. Disitulah sedang menguji iman kita apakah tetap kuat dalam Tuhan. Ya kan? Oke. Nah, Pastor, seperti apa sih prosesnya nanti pengangkatan itu? Nah, itu memang Alkitab katakan tiba-tiba aja hilang. Ya kan? Alkitab kan ngomong aja langsung diangkat gitu aja sama Tuhan. Dan kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Tuhan hanya kasih penjelasan masa itu akan tiba, tapi ada tanda-tandanya. Ya kan? Ada gejala-gejalanya itu loh. Kalau orang sakit itu, ya kan, atau orang yang melahirkan, ada gejala-gejala. Oke. Seorang ibu yang akan melahirkan bayinya, dia nggak tahu kapan tepatnya. Dokter memprediksi, oh mungkin 2 hari lagi, ya kan? Tapi bisa geser nggak? Oh bisa, Iya. ya kan? Sampai tanda-tanda kelahiran muncul, dokter tahu. Oh ini sudah bukaan sekian. Dia sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan ya. Iya. Dibukaan kesekian, aku tahu ini akan lahir segera. Sama, makin dekat hari kelahiran itu, makin cepat kontraksinya. Jadi sekian menit, ya kan? Semakin banyak sakitnya, Iya. kita semakin tahu akan lahir bayi ini. Sama dengan pengangkatan. Itu gambarannya ya. Iya. Jadi semakin banyak penderitaannya, makin banyak kesukaran buat anak-anak Tuhan. Artinya sudah semakin dekat. Tapi memang gak ada seorang pun yang tahu. Exact time, waktu yang tepat kapan itu. Gak apa-apa kok, persiapan. Tapi kita diajarin, ada gejala-gejalanya loh. Yang kita bisa perhatikan. Hari ini gejala itu sudah mulai muncul. Iya. Peperangan, ya kan, bencana. Ada banyak bencana-bencana yang mengerikan. Yang selama ini belum pernah dialamin. Ya kan, seperti yang kita kemarin Indonesia alamin, ya kan, ada air bah dari atas gunung. Ya kan, gak pernah terjadi biasanya yang sehebat itu, ya kan. Biasanya adalah tanah longsor, tapi yang sehebat itu gak pernah. Tsunami-tsunami yang sangat mengerikan terjadi. Gunung tiba-tiba meletus sekian gunung. Ada tanah yang terjadi di Palu itu likuidasi atau apa sih tanahnya yang gerak tanahnya. Tiba-tiba tanah bisa menggulung kayak lumpur, menelan semua sampai hilang. Semua bencana yang aneh-aneh tuh muncul. Nah kita tahu itu tanda loh yang Tuhan kasih. Di langit juga ada tandanya. Ya kan? Jadi kalau kita ini orang bijaksana, kita ngerti waktunya sudah singkat. Iya. Dan tandanya selalu berhubungan dengan bangsa Israel kan pasti. Iya. Nah Israel itu orang berkata bahwa dia adalah jamnya dunia. Bagaimanapun juga, ya kita harus, kalau kita mau menyangkal, enggak, gue nggak mau ngurusin Israel. Boleh juga kalau kita nggak mau percaya, nggak mau ngurusin. Tapi lihatlah di sana, karena bagaimanapun juga agama Kristen itu kan dari situ asalnya. Ya kan, Tuhan Yesus pun orang Yahudi. Iya. Jadi itulah center pusat dunia. Karena dia sedang menjanjikan sebuah planning rencana yang kita lihat sekarang, seluruh planning dunia, rencana dunia dari penciptaan sampai dari kedatangannya memang sentralnya di Israel, gimana lagi. Jadi lihat aja, memperhatikan. Dan kita ini juga adalah Israel rohani. Ya kan, yang kita katakan. Ya udah kita lihat aja, perhatikan. Lihat itu bagus, dikasih tanda. Ya kan, daripada blank gak ada tandanya. Ya kan, Tuhan kasih tanda ini loh, kamu perhatikan aja ini. Ya kan. Dan dunia juga sekarang lagi nulis nih, mencanangkan jam kiamat. Jam kiamat katanya sekarang sudah 3 atau 4 menit sebelum jam 12. Jam 12 Karena dihitung dari semua eskalasi perang, penyakit, kemudian kondisi bumi seperti apa semua, dan sudah dicanangkan bahwa kita sudah mendekati nih 3 sampai 4 menit lagi kita akan masuk dalam suatu kiamat. Tapi kita berarti tidak percaya bahwa kiamat dalam waktu dekat, karena kan masih ada kerajaan 1000 tahun kan, Pastor. Pengangkatan bukan karena kiamat kan, bukan atau gimana, Pastor? Menurut Pastor? Ada dua hal ya di sini. Jadi pengangkatan itu beda dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Jadi harus dibedakan ini dua hal. Dan Tuhan akan datang, akan memerintah sebagai raja. Ya di dunia. Jadi gini, ada 2 teologi juga sih. Gini, kita itu namanya tafsiran ya. Bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk tinggal di surga. Atau Firdaus atau Eden. Itu hanya tempat sementara. Kita diangkat ke sana, ya kan?
Setelah itu kita akan dikembalikan dan kita baca di Alkitab pada langit dan bumi baru. Langit dan bumi. Yerusalem yang turun dari langit ya kan, Iya. kota turun Iya, iya. ke bumi loh. Iya, iya. Dan semua akan di-renew, diperbaiki, diperbarui. Ya kan, semua akan ada pemulihan dikatakan di situ. Iya. Jadi kita itu seperti dilarikan aja dalam pengungsian sementara, ya kan? Dan nanti Tuhan Iya, akan iya. ciptakan langit dan bumi yang baru dan kita akan dikembalikan ke sana. Oke. Dan kita akan hidup bahagia. Ya, kita kan nggak tahu ya kayak apa ya. Iya. Tapi mungkin kita punya gambaran langit dan bumi yang baru itu mungkin kayak gini juga. Tapi bedanya without sin, gak ada dosa. Ya kan? Iya, iya. Semua manusia itu dalam kebenaran dan Tuhan itu jadi matahari kita, jadi kebenaran kita. Sebuah hidup yang perfect, sempurna. Ya. Iya. Jadi saya percaya itu akan terjadi. Karena gini loh, ketika Tuhan menciptakan Eden yang pertama, dia kan merancangkan ke sebuah kesempurnaan kan. Iya, iya. Tapi dosa masuk, Yes. ya kan? Dia mau buat sekali lagi Eden sesungguhnya di dunia ini, Iya, ya kan? iya. Dengan tidak ada dosa lagi. Iya, karena setan Dan sudah tidak ada dihukum setan. ya. Iya, gak ada lagi. Nah, Eden yang kedua itu kita bisa menikmati mungkin kehidupan kayak Adam dan Hawa. Oke. Yang luar biasa. Iya. Without sin, Iya. tanpa dosa. Kita bisa bergaul dan sangat dekat dengan Tuhan. Walaupun kita tinggal di langit dan bumi yang baru. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, orang kadang kan menghubungkan bahwa Tuhan datang itu sama seperti kiamat. Padahal kan masih panjang kan, Pastor ya? Iya, iya. Ya bukan bumi hancur. Tapi itu memang ada. Kita katakan di kitab Wahyu. Ya kan? Nanti akan dihancurkan semua, hancur, Iya, iya, habis. Diciptakan yang baru lagi. Iya, tapi bukan di saat pengangkatannya kan, Bukan, Pastor. bukan, Maksudnya bukan. kalau Tuhan datang mengangkat kita semua di awan-awan, bukan berarti bumi akan hancur kan, bukan. Masih ada kerajaan 1000 tahun kan, Pastor. Iya, iya. Masih ada. Dan seperti setelah itu kan setan bekerja itu. Iya, Itu masih. penganiayaan. Iya, masih dunia ada. ngalami semua. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Oke. Nah nanti Alkitab kan ngomong semua orang yang ada yang punya tanda diselamatkan, ya kan? Iya, 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 iya. Dibedakan. Nah kemudian bumi akan dihancurkan. Apa hancur bumi? Iya. Akan turun hujan belerang semua menghancurkan. Sehingga mungkin ya seperti Alkitab katakan kayak bumi yang pertama itu ya, yang kosong gelap tanpa bentuk, ya kan? Iya. Karena kan hancur semuanya. Tapi dia ciptakan kembali. Dia turunkan dari surga ya, kota yang baru itu Yerusalem baru. Dan kita akan tinggal di sana. Oke, Pastor. Nah, ada satu ayat juga saya baca buat Pastor juga ini. Dan juga saya pengen tanya nih ya. Dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Iya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini biasa teori yang dipakai buat Tuhan tuh datang di pertengahan. Iya, 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 Karena kan iya. sangkakala itu kan ditiupnya kan pertengahan ya. Iya. Pertamanya kan cawan murka dulu ya. Iya cawan. Bukan cawan murka. Materai dulu, Pastor. Materai terus sangkakala, terus kemudian ada cawan murka yang 7. Nah, makanya di sini dipakai teori bahwa Tuhan akan datang di pertengahan waktu sangkakala ditiup. Cuma saya mau tanya yang ini nih, Pastor. Dikatakan maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, berarti yang selama ini orang mati itu ada di mana nih, Pastor? Ya, menurut keyakinan orang-orang Kristen, kalau kita ini agama Kristen itu kan akar dari agama Yahudi ya. Ya kan? Iya, iya. Mengakar sana. Iya. Karena kita itu sebuah cabang yang keluar. Karena kita mendapatkan kadang ada Yesus Kristus menebus kita dari dosa kita, maka kita ada cabang baru. Tapi fondasi dasarnya kekristenan itu dari agama Yahudi sebenarnya. Iya, iya. Ya kan? Nah, buat agama-agama Yahudi ada sebuah kepercayaan bahwa manusia itu akan ditinggal di 2 tempat sebenarnya ketika dia sudah mati. Ya, yang satu tempat di mana penampungan untuk orang-orang yang hidup benar, dan satu penampungan untuk orang-orang yang hidup dalam dosa. Ada istilah mungkin Hades atau Sheol, ya kan? Iya, iya, iya. Sheol itu istilah untuk tempat yang menakutkan, mengerikan. Ya, kalau kita lihat di Alkitab tentang peristiwa Lazarus yang Iya, iya. yang sakit miskin itu ya, Iya, iya, iya. dengan orang kaya, Iya, ya kan? Kita lihat dengan sangat jelas ada 2 tempat di situ. Abraham dia pangku Lazarus di sebuah tempat yang bagus, yang tenang, yang sejuk, yang indah digambarkan di situ. Iya, iya, iya. Sementara orang kaya yang berdosa ini, yang dia tidak hidup dalam kebenaran, hanya pesta pora, semaunya, hidup di sebuah alam yang sudah menyakitkan, mengerikan loh. Bahkan dia teriak di sini teman gak ada air, kasih setetes air lah, ya kan? Iya, iya. Jadi artinya ketika seseorang mati tuh ada 2 alam yang berbeda, yang udah langsung split sebenarnya. Nah, siapa yang dibangkitkan itu?
adalah orang-orang yang tinggal di sebuah tempat penampungan, ya kan? Yang seperti Lazarus itu ya, dengan Abraham, tempat yang itu di mana mereka sudah menikmati kedamaian, ketenangan. Nah, orang itulah yang digambarkan mereka akan dibangkitkan, dipindahkan ke sebuah tempat yang baru. Ya, berarti selama ini kan kita kadang sudah tenang di surga, itu belum berarti atau gimana itu? Mungkin orang gambarannya adalah memang di sana sudah bagus ya, dengan ada Bapak Abraham ya kan di tempat itu. Jadi suasananya, keadaannya mungkin sudah lebih bagus juga. Ya sudah nyaman, indah tempatnya, ya kan? Karena gak ada penderitaan, gak ada sakit penyakit lagi loh. Ya kan Lazarus langsung sehat loh, dia gak sakit-sakitan loh, ya kan? Udah bagus kondisinya. Jadi suasana di situ pun tempat penampungan itu sudah sangat luar biasa ya. Karena menurut digambarkan Tuhan Yesus ya, dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Jadi kamu kok nyaman tinggal di sana ya, di pangku bukan artinya di pangku beneran enggak. Artinya di dalam apa namanya, sebuah ke tempat yang tenang, nyaman, bahagia. Nah gitu loh. Iya, seperti orang yang disalib yang di sampingnya Tuhan Yesus juga dikatakan hari ini juga kamu bersama dengan Firdaus, di Firdaus. Iya. Nah, ya itu makanya tempat itu yang Firdaus itu ya gambaran juga seperti tempat penampungan itu. Yang orang percaya itu sebagai Hades, tempat penampungan orang-orang yang baik. Ya kan? Tapi yang satu dia tidak ngomong loh. Bukan akan bersama dengan aku. Artinya dia akan di tempat di sisi yang lain. Di sebuah tempat penampungan, tempat penantian yang mengerikan dan menakutkan. Nah pertanyaan apakah berarti orang-orang belum dihukum kalau gitu? Apa itu? Yang misalnya yang tadi berdosa itu apakah sudah dihukum atau memang nanti nunggu penghakiman terakhir? Mereka sekalipun belum dihukum, sudah dalam keadaan yang menderita, yang sukar banget kondisinya. Alkitab tempat ratap dan ketak gigi. Kalau kita baca kisah-kisah Tuhan Yesus ya, dia tuh gini deh, secara gak langsung dia tuh sedang ngomong sebuah gambaran-gambaran yang kita gak tahu. Tapi Tuhan Yesus kan bisa ngomong, dia tahu loh. Kan dia kan Tuhan. Makanya dia bisa ngomong. Kamu akan dilempar ke tempat keratapan dan kertak gigi. Artinya di tempat itu pun sudah susah loh. Ya kan? Iya. Sampai Tuhan ngomong sebelum ada hari pengadilan. Ketika pengadilan supaya orang merasa, oh iya aku ini adil kok. Bahwa memang dosa disingkapkan semua. Ini keadaanmu, kondisimu, ya kan? Jadi perlu tidak mungkin kayak gini lah hari ini. Kita punya gambaran bagus lah, Pastor Mike. Misalkan ada orang yang salah hari ini ya, di dunia ini ya. Itu kan gak langsung dihukum toh, di penjara. Apa yang dikerjakan? Ada tahanan kan? Saya kalau nggak salah nih 20 hari tahan pertama. 20 atau 30 hari ya, pokoknya 20 hari gitu ditahan dulu. Ditahan itu apa sudah enak? Udah stres loh orang. Karena dia tahu dia salah. Dia akan tiba masanya akan ada pengadilan. Dia kan mengungkap kasusnya. Misalkan dia bunuh orang, dia korupsi. Langsung dipakein jaket warna orange kan? Sebagai terdakwa. Langsung ditaruh di tempat pengadilan, tahanan. Ya kan, di tahanan sementara. Sampai tiba masanya untuk diadili. Baru didok masuk penjara. 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Ya. Apakah dalam masa tahanan itu enak? Gak enak, dia gak boleh kemana-mana. Dia di tempat yang susah, makan terbatas. Ya kan, semua pokoknya gak bebas, sudah susah hidupnya. Ya kan, nah mungkin itu gambaran sedikit menjelaskan ya. Gambarannya ya. Untuk tiba di masa pengadilan dan akan hukumannya diturunkan. Gitu. Apakah salah? Tidak salah juga berarti ya kalau kita berkata bahwa orang ini sudah mati misalnya meninggal dan sudah misalnya dia percaya Tuhan dan cinta Tuhan, dia sudah ada di surga bersama dengan Tuhan. Ya kan Tuhan ngomong Firdaus ya, atau paradise. Ya translate-nya surga itu memang di tempat yang baik. Oke. Karena sebenarnya kita nggak tinggalnya di surga nanti ya, karena ada Yerusalem baru. Itu hanya tempat sementara. Ya betul. Ya, di kitab Wahyu dikatakan akan ada kota yang baru di Yerusalem, yang ada ukuran semua itu kan? Seperti ini dan kamu akan tinggal di sana. Nggak ada air mata. Tuhan jadi matahari terang kita. Ya kan dia jelasin semua. Nah itu bukan surga, tapi Yerusalem baru, kota yang luar biasa. Gitu? Berapa besar kota itu? Kita kan besar, tapi muat nggak, nampung nggak sekian miliar orang. Nah kita harus balik ini. Kita kan ini spirit. Kita bukan, kita dibangkitkan spirit tuh, bukan tubuh daging loh. Di hidup yang berikutnya ini spirit, roh. Jadi kalau kita tahu roh itu udah sekecil apa tempatnya bisa masuk semua loh. Gitu. Tubuh baru lah ya Pastor ya. Iya, tubuh yang baru. Jadi kita roh dengan tubuh yang baru, ya kan? Tapi bukan tubuh yang dari daging, kita nggak pakai daging lagi.
Jadi sebesar apa yang kita ceritakan tentang ukuran kota itu nggak masalah. Karena kita bukan hidup dengan tubuh jasmani lagi, tapi dengan tubuh dari roh. Nah, gitu. Oke, Pastor. Nah, Pastor, ini saya rasa mungkin pertanyaan yang tadi pembuka lah dari semua ya. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah apa yang harus disiapkan kan, Pastor, buat supaya kita bisa diangkat nih. Iya. Nah, apa aja nih, Pastor? Kita mungkin data satu persatu kita akan coba bongkar satu persatu supaya jemaat juga yang menyaksikan juga menyiapkan hari ini. Karena persiapan yang paling penting lebih baik, Pastor kan. Ya, apa, Pastor? Saya senang dengan Alkitab ya, yang Yesus ajarkan ya, firman Tuhan itu. Kenapa? Dia selalu relate, berhubungan dengan kehidupan daily life, kehidupan sehari-hari. Sehingga orang itu bisa nangkep dengan gampang. Kalau dia kasih perumpamaan cerita yang sangat suka ditangkap, itu akhirnya aduh susah banget ya kan? Misalkan pengangkatan aja dia gak gampang banget ya, orang dua numbu, satu diangkat, satu tinggal, ya kan? Artinya kalau ditinggal ini orang yang gak benar hidupnya, ya kan? Yang gak sesuai firman. Nah, tentang pengangkatan siapa aja, how we prepare. Dia gambarkan seperti pengantin perempuan. Jadi di akhir zaman ini berita yang kita mesti beritakan banyak ini tentang mempelai. Ya kan? Karena kita tahu terakhir closing dunia ini ya kan. Kemudian kita akan masuk dalam dunia yang baru dengan sebuah pesta. Pesta pernikahan anak domba. Gereja sebagai mempelai perempuan dan Tuhan Yesus mempelai laki-laki. Ya kan, jadi kita gambarnya seperti itu. Kenapa gambaran mempelai? Karena dari semua hubungan manusia yang paling dekat adalah hubungan suami dan istri. Ya kan? Loh, pertemanan oke kita dekat, ya kan? Pertemanan. Tapi kan pertemanan itu kan tidak mungkin ya. Rekening bank kita kasih ke teman kita gak mungkin kan? Ya toh? Tapi dengan istri dan suami we share. Pertemanan kita traktir teman, oke kita kasih hadiah, oke is oke. Tapi gak mungkin semua rekening bank kita kasih ke teman kita. Tapi dengan pasangan, dengan mempelai ini kita kasih kok. Ya kan? Bahkan nomor pinnya kita tahu, persahabatan sehebat apapun juga agak aneh ya kalau kita kasih kartu kita dan nomor pin kita ke dia. Gak pernah toh? Ya, tapi Tuhan ngomong apa? Tentang sebuah intimasi kedekatan. Nah, mempelai, dia gambarkan kita sebagai mempelai, karena itu persiapan mempelai. Dan dia ngomong, aku akan datang menjemput mempelaiku. Mempelai itu dalam persiapan pernikahan apa saja sih yang kita siapkan? Yang pertama, prepare ourselves, diri kita siapkan. Dikatakan kamu akan berpakaian putih. Ya kan, nah itu yang pertama. Tanpa noda, tanpa cacat dan celah. Nah itu gambarannya. Sama hari ini ketika ada orang yang mau menikah, seorang mempelai wanita akan cari gaun atau yang terbagus. Ya kan? Yang dia suka. Ya kan? Aku suka yang ini. Kecuali memang dia itu orang yang sangat sederhana yang gak bisa milih. Ya sudah terpaksa dikasihin, ya kan? Tapi kalau seorang perempuan yang normal, ya kan? Pasti dia pengen milih gaunnya. Ya kan? Pilihan dia memilih. Dan kita berkata baju itu bicara tentang apa? Perbuatan kebenaran. Ya kan? Perbuatan kebenaran. Jadi artinya yang pertama kita prepare adalah bagaimana kita ini hidup dalam sebuah kebenaran. Karena itu aja jadi pakaian kita. Nah, bagaimana orang bisa hidup dalam kebenaran kalau orang itu bisa dituntun dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengajarkan kebenaran. Mana standar Tuhan, mana standar dunia. Jadi kita gak boleh ikut standar dunia. Oh kalau dunia bilang ini benar kok. Ini gak boleh pakai itu. Kita pakai standarnya Tuhan. Buat Tuhan ini yang benar. Kalau kita punya standar itu, patokan itu, buku manualnya, nanti perbuatan kita akan ngikutin jadi benar. Waktu kamu benar, minimal satu yang kau siapkan. Pakaianmu itu loh. Sudah putih, tanpa cacat dan celah. Karena perbuatanmu benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak orang gini, kita harus banyak ibadah, harus ini, oh is oke. Tapi kalau kamu beribadah, ya toh, karena kan itu kenapa hari-hari ini banyak orang melecehkan bahasa roh. Ya kan? Dia kepala itu bahasa apa? Toh masih di dalam dosa. Harusnya semakin kau dipenuhi Roh Kudus, semakin akan menolong hidupmu hidup dalam kebenaran loh. Ya kan harusnya. Nah, kenapa orang menghina, mencaci maki bahasa roh? Karena mereka lihat mungkin orang di gereja berbahasa roh, di rumahnya maki-maki. Ya kan? Jadi itu membuat jadi batu sandungan, orang marah, kecewa. Padahal seharusnya kalau engkau dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, ya kan? Dituntun Roh Kudus, harusnya hidup kita akan hidup dalam sebuah kebenaran. Ya kan? Nah itu persiapan baju kita, berhiaskan. Nah kekudusan, sesuatu yang kudus. Kata kudus itu mungkin beda konsep ya dengan yang dunia ngomong ya. Kalau kudus itu artinya buat dunia itu nggak ada dosanya, ya kan?
Iya. Tapi buat istilah di Alkitab, kudus artinya dipisahkan. Dipisahkan. Bukan sekedar bersih dari dosa, enggak loh. Iya. Tapi dipisahkan. Artinya ini dunia yang kotor. Kita diambil, dikeluarin. Ya kan? Nah, saya tahu kalau kita dikeluarin, ya kan, yang dari pencemaran ini pasti kan dibersihkan, ya kan? Jadi kudus itu aja dipisahkan dari semua kekotoran di dunia ini. Jika hendaklah kamu kudus, seperti Allah adalah kudus. Yang kedua, karakter kita itu sedang disesuaikan dengan karakter Tuhan. Gitu loh. Dia kan kudus. Makanya kita diambil keluar supaya lebih gampang. Kalau kita nyampur ke dunia, sukar. Ya, misalkan kita tahu di dalam dunia ini ya, saya kasih gambar lagi. Saya kasih perumpamaan. Iya. Anak-anak yang mungkin dilatih dalam sebuah asrama. Ya kan? Iya. Kayak misalkan termasuk tentara nih ya. Iya. Nah, di asrama tentara itu orang-orang tinggal di dalamnya atau di asrama sebuah sekolah, disitulah karakter anak berubah. Kenapa? Gak boleh ngikutin karakter keluarga. Harus ngikutin karakter peraturan dari asrama. Iya. Bangun misalkan jam 5. Ya toh? Kalau di rumah bangun jam 7, gak boleh berubah. Di asrama ini jam 5. Mesti bangun. Lu kerja bakti. Di rumah ada pembantu, santai. Di asrama kerja bakti. Jadi artinya semua karakter itu berubah. Kata kudus artinya kau dipisahkan dari dunia. Untuk apa? Dibentuk Tuhan. Jadi sebuah pribadi yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Diberesin kehidupan kita. Nah, seorang tentara, dia gak bisa lagi santai kayak dia tinggal di rumah. Ada banyak peraturan yang disesuaikan. Sebab dia masuk dalam pelatihan. Bagi seorang polisi atau tentara kan beda. Nah, Tuhan pengen menguduskan kita, artinya kita diangkat, dibedakan, dan dibentuk sampai jadi seperti kehendak Tuhan. Oke, nah sebelum lanjut saya mau tanya dulu nih. Bagaimana caranya supaya anak-anak zaman sekarang juga jemaat yang menyaksikan ini berkata dipisahkan dari dunia. Maksudnya sedangkan kita kan sehari-hari dengan semua yang ada, bergaul dan sebagainya. Maksudnya dipisahkan ini seperti apa, Pastor? Apa yang harus sebenarnya kita kerjakan supaya dikatakan bahwa kamu terpisah atau kudus di hadapan Tuhan? Ya gini, kita emang hidup dalam dunia ini. Kita gak boleh jadi orang yang aneh juga, antik juga. Kita gak mau kerja di kamar terus. Oh bukan itu artinya ya. Artinya gini, semua sistem dunia yang lagi kerja ini kita gak dipengaruhi dengan semua apa yang dunia buat. Misalkan, kalau anak muda itu kita mesti pakai vape, kita mesti pakai ngerokok. Lagi tren narkoba. Kamu enggak, aku enggak. Nah kan dipisahkan kan. Sementara dunia ini lagi tuh, kalau anak muda ya dugem dong. Boleh kan. Lah kalau semua anak muda kayak gitu, kita boleh. Kalau kita mau dipisahkan, bilang, I'm no. Aku enggak. Aku mau hidup dalam kebenaran. Aku enggak mau seperti itu. Karena gini, dugem kan enggak apa-apa. Ada banyak orang punya reason, alasan. Kan enggak apa-apa, yang penting kan kita enggak gini, enggak gitu, enggak gini. Siapa yang ngomong lu kuat enggak gini, enggak gitu. Ya kan? Kalau setiap hari kamu bergaul dengan keadaan yang gelap, yang kotor, yang dosa. Gini, bisa enggak kira-kira kamu menghindarkan dari dosa? Kamu gini, aku pakai baju putih. Gua mainin lumpur, tapi enggak sampai kotor. Main lumpur enggak sampai kotor. Aku main main api tapi nggak sampai kebakar. Gak mungkin lah. Lu main lumpur pasti baju terpercik kan. Ya kan. Jadi karena itu jangan main lumpur. Itu katakan dipisahkan. Ini lumpur, lu jangan mendekat. Walaupun kita ini dalam dunia ini ya, tapi kita nggak terpengaruh oleh sistem dunia dan nggak terpengaruh oleh keadaan apa yang dunia katakan is okay. Gitu kita nggak. Nah itu kita terpisah. Orang kata gini, kita boleh kok sebagai seorang ini hidup kayak cara dunia, korupsi gak apa-apa, ini gak apa-apa. Ya, toh semua orang buat itu, udah zamannya. Kita enggak, aku enggak. Aku mau hidup yang berbeda. Nah itu ya, walaupun dalam dunia, tapi keputusan kita sesuai firman. Akhirnya kita dipisahkan. Iya. Seperti ikan, Pastor ya, ikan di laut ya. Walaupun dia di lingkungannya asin, tapi dia tidak asin, badannya tidak asin. Tapi ikan itu kalau dikeluarin mati loh. Ya kan? Iya, dia keluarin. Jadi saudara harus jaga itu. Oke, Pastor, tadi kan satu di baju putih saya catat ya, hidup dalam kebenaran. Terus dia harus jaga yang namanya kekudusan, artinya memisahkan diri dari dunia ini. Semua prinsip-prinsip dunia, kebiasaan dunia tidak dilakukan, tapi melakukan yang Tuhan mau ya. Next apa lagi nih, Pastor? Sebagai mempelai. Cinta. Kasih pada Tuhan. Oke, cinta. Kamu gini, gak mungkin ada dua orang bisa ketemu. Ya kan?
Ya. Kalau dia tidak saling mencintai. Ya inilah yang paling besar. Di atas baju putih ya persiapan, di atas semuanya kasih dan cinta pada Tuhan itu nomor satu. Nggak boleh padam dalam kehidupan kita. Bagaimana kamu akan bertemu dengan kekasihmu Iya. kalau kamu udah gak cinta dengan dia? Orang yang gak cinta, maka respon hidupnya juga jadi dingin. Dengan Tuhan dingin. Ada banyak orang Kristen yang gak cinta Tuhan loh. Iya. Oh jangan dipikir semua orang Kristen cinta Tuhan. Enggak. Ada banyak orang yang gak cinta Tuhan sama sekali. Ke gereja. Sekedar kewajiban. Karena gini, aku takut mati masuk neraka. Oke. Tapi without love, gak ada cintanya loh. Iya. Karena apa? Hubungan dengan Tuhan itu karena takut masuk neraka. Beda dengan orang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan cinta. Aku mengasihi Tuhan. Dan akan beda. Nah, itu yang gak boleh hilang dalam kehidupan kita. Cinta kepada Tuhan. Mengasihi dia. Nah, orang yang cinta itu akan muncul perbuatan, kata-kata, respon-respon penuh cinta. Ya kan? Dia tidak akan sedikit-sedikit marah, kecewa apa enggak. Kalau kamu itu gak karena cinta, jalan hubungan dengan seseorang, kamu hidupnya cuma nuntut. Aku jadi Kristen loh Tuhan, lu berkatin aku. Aku jadi Kristen loh, kamu harus buat aku ini. Aku jadi Kristen. Tapi kalau orang cinta itu beda loh. Dia justru berkorban. Iya. Ya toh? Misalkan seorang istri yang mencintai suaminya, Iya. dia rela mungkin capek tetap masak. Iya. Karena aku tahu suamiku kan pulang ini hari ini. Kalau dia pulang, aku tahu suamiku gak makan di luar. Dia pasti makan di rumah. Aku siapin makanan. Yang dia suka, dia masak. Suami sama. Kalau dia ceritakan istrinya, istriku mau ulang tahun nih. Aku siapin kado kecil buat dia. Ya toh, aku siapin ini ya. Karena istriku itu mau ulang tahun. Loh, kenapa? Karena cinta. Cinta itu berkorban. Tuhan Yesus mencintai kita loh. Iya. Dia sampai mati di kayu salib, betul kan? Iya. Loh, bukan karena dia pengen yang lain, enggak. Karena cinta. Nah, kita ini mempelai wanitanya, dengan dia gimana responnya? Jangan dingin, jangan santai. Enggak, tunjukkan cintamu. Ya kan? Dengan hidup mengasihi dia, hidup sungguh-sungguh dengan dia, mendengarkan perkataannya. Ya kan? Bisa melayani dia, itu respon loh ya. Iya, Mengerjakan apa yang dia perintahkan. Iya. Nah, itu tanda cinta kepada dia. Mengerjakan. Nah, karena itu cinta itu dan kasih kita pada Tuhan gak boleh hilang. Sebagai seorang mempelai. Iya, Gitu. iya. Berarti ngeceknya gimana tuh Pastor? Wah, ini sudah cinta tuh nih. Nah. Kita ngecek diri sendiri nih. Bisa ngecek ini. Apa yang kamu lakukan pada Tuhan hari ini? Hatimu tuh masih bersemangat gak? Tiap kali kamu mengerjakan sesuatu. Iya. Kamu beribadah ke gereja misalkan nih. Iya. Kamu semangat apa sudah kepaksa? Gak enak ke gereja. Capek ya. Ibadahnya 2 jam. Gini. Orang yang gak ada cinta yang muncul komplain. Tapi kalau orang cinta, dia gak pernah komplain loh. Walaupun suamiku seperti ini, ya kan? Iya. Walaupun tetap aku mencintai dia. Walaupun anakku misalkan seperti ini, aku tetap mengasihi. Nah itu, cinta itu ada walaupunnya. Tapi kalau sudah tidak cinta, komplain. Tapi, ya dia emang suamiku, tapi. Nah, kecek hati kita dengan Tuhan gimana sikap kita. Iya. Apa dengan komplain, bersungut-sungut dengan kehidupannya, atau kamu mengucap syukur. Terima kasih ya, aku bisa kenal Engkau Yesus. Tuhanku, aku beruntung banget. Lah itu lo cinta. Selalu ngomong aku ini orang beruntung. Aku bahagia. Untung aku kenal Yesus. Untung aku diselamatkan. Untung aku. Lah itu orang yang berkobar-kobar cinta hatinya. Nah, kalau kamu mulutmu sudah penuh komplain. Allah percuma. Bahasa roh. Percuma kasih perpuluhan. Percuma kasih persembahan. Percuma beribadah, percuma. Untuk apa gini-gini. Percuma melayani, aku kecewa. Nah, kamu gak bisa cinta. Udah aku lu gak usah alasan. Iya. Aku tetap cinta Tuhan kok. Orang yang cinta gak ada komplain. Tadi pengorbanan itu Pastor ya. Karena cinta itu ada sacrifice. Dan kalau semangat, jadi kalau sudah malas baca Alkitab, Iya. bacanya sambil ogah-ogahan orang bilang, berarti sudah mulai berkata bahwa itu cinta sudah mulai Luntur. Iya, artinya berkurang. Iya. Mungkin belum hilang. Iya. Belum hilang, tapi sudah cintanya mulai luntur. Oke. Bukan seperti waktu-waktu ini, masa lalu. Iya. Di mana kamu berkobar-kobar dengan. Oke. Berikutnya apa Pastor? Tadi sudah baju putih, hidup dalam kebenaran, harus dipisahkan dari dunia, artinya tidak melakukan apa yang dunia lakukan, dosa dan sebagainya, harus ada cinta. Iya. Tapi saya juga catat bahwa harus ada kedewasaan ya Pastor, kalau Kedewasaan. seorang itu untuk menikah ya. Iya betul. Jadi gini, dewasa bicara masalah karakter ya.
Jadi orang yang dewasa itu bukan berarti kalau orang sudah lama kenal Tuhan, ikut Tuhan jadi dewasa. Iya. Enggak. Dewasa itu adalah ketika orang itu mau diproses Tuhan. Itu buat orang jadi dewasa. Ada orang hari ini yang mungkin sudah umurnya 30, 40 enggak dewasa. Kayak anak-anak. Kenapa? Karena dia gak diproses. Mungkin hidupnya sangat enak loh. Semua dimanja. Seorang anak misalkan, anak itu gak pernah diizinkan lewatin proses. Anak kecil ya, kita manja, kasih aja. Sejak kecil ya kita sekolahin dia, kita tolong dia antar jemput. Kalau ada PR kita kerjain. Ya toh? Akan dapat nilai bagus ya bagus. Ya naik kelas nanti SMP. Di SMP perlu apa mah? Sepatu, kasih sepatu, ya kan? Makan, kasih makan. Dulangin, terus kerjakan itu. Makan itu umur 40 nanti. Tidak dewasa loh. Umur betul 40, tapi gak ngalamin kedewasaan. Karena semua yang dia minta langsung dikasihin. Minta, mungkin orang tuanya punya ya. Ya kalau memang orang yang sederhana gak bisa lah ya kan. Kalau orang yang kaya, kaya semua. Minta motor, mobil, dikasih. Diajarin kamu les, diajarin. Private gurunya, gak usah yang berjuang ya kan. Private, minta ini kasih, minta itu kasih. Mau sekolah luar negeri, cari sekolah luar negeri, sampai luar negeri semua diaturin. Dibeliin apartemen, dikasih tempat mobil yang bagus. Sekolah yang ini pokoknya semua kebutuhannya dilengkapin. Dia gak bakal jadi orang yang dewasa. Karena terus kekanak-kanakan, karena ada bergantung pada orang lain. Karena itu dewasa itu masalah proses. Mungkin ada orang yang kenal Tuhan ya, belum lama loh. 3 tahun, 4 tahun. Tapi itu orang-orang sungguh-sungguh mau belajar firman. Dengan proses dia menghidupi firman. Dia sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dia rela ngalami kesusahan, penderitaan. Ikut Tuhan susah ya ternyata ya. Tapi dia tetap berjuang. Itu dewasanya cepat orang itu. Nah Tuhan pengen mempelai itu kan bukan kanak-kanak. Loh, apakah umur 25, 26 boleh menikah? Boleh. Ya kan 20, Indonesia mau 18 ya, 18, 19, 20 ya. Boleh menikah. Tapi jangan yang anak-anak. Kalau dia masih pikir kayak anak-anak yang pengen dolan ke mall, pengen ini, jangan menikah. Nanti hancur rumah tangganya. Yang dewasa. Saya lihat ada beberapa orang cerita, zaman dulu ya. Mereka menikah umur 17, 18, sudah dinikahkan. Tapi zaman dulu kan lebih berat hidupnya ya. Semua di-train dengan semua pekerjaan rumah. Harus ngurusin adik-adiknya mungkin ya. Sehingga terbentuk dewasa. 18 tahun menikah, udah bisa ngurus rumah tangga. Karena udah terbiasa di rumah. Dilatih orang tuanya. Hari ini jangan harap. Sudah ada pembantu, sudah ada aja. Semua ada, semua gampang. Jadi kalau di 18 tahun dinikahkan, bisa pecah rumah tangganya. Karena mereka belum dewasa. Nah, Tuhan cari sebuah kedewasaan. Artinya apa? Orang dewasa itu bisa ambil keputusan yang tepat. Ya kan? Keputusan yang tepat, bertindak dengan tepat, berbicara dengan tepat. Semua tingkahnya itu dia pikir dan dia pertimbangkan. Anak kecil gak mikir. Lu punya uang 100 ribu, 200 ribu, lu habisin aja beli permen. Anak kecil. Yang lebih dewasa kan mikir. Untuk apa ya uang ini? Mending gue beliin makanan yang bisa membuat aku bertahan selama 4-5 hari. Ya kan? Yang lebih dewasa lagi mungkin mikir, bagaimana ya uang ini bisa aku pakai, saya puterin ya. Aku tak beli barang apa gitu, aku tawar-tawarkan ke orang jual. Sehingga gak cuma 200 yang aku punya, jadi 300 atau 400. Ya kan? Jadi level kedewasaan pun ada jenjangnya. Bukan cuma dewasa ya. Orang dewasa pun punya jenjang-jenjang kedewasaan ya. Dan dia akan menikah dengan orang Kristen yang mau diproses. Bukan yang dimanja-manja enggak. Jadi kalau saudara lewatin proses, artinya saudara sedang menuju pada kedewasaan yang Tuhan inginkan. Nah tadi Pastor coba bisa kasih contoh beberapa, mungkin tadi kita bahas soal yang manusianya ya. Dilatih lah dan sebagainya. Kalau dalam Tuhan sendiri nih, melihat kita sebagai orang dewasa itu seperti apa? Menurut Tuhan misalnya, kasih contoh coba Pastor, misalnya dalam hal keuangan atau dalam hal apa yang Tuhan berkata, kamu ini dewasa loh di hadapanku. Nah itu kriteria dewasanya Tuhan pada kita itu bagaimana tuh Pastor? Nah, Alkitab kan dengan jelas kasih beberapa contoh yang bagus-bagus tuh di Alkitab. Misalkan Tuhan memberikan sesuatu, ya kan? Orang yang dewasa ketika dia mendengar firman, dia merespon dengan tepat. Apa yang dia dengar. Nah, itu orang dewasa. Anak-anak kan gak mau. Dia hanya mau yang enak. Betul gak? Tapi orang dewasa adalah orang yang berani menghadapi yang enak. Dia kerjakan. Mungkin yang gak enak juga dia kerjakan. Misalkan pikul salib. Kan gak enak itu. Nah, tapi buat Tuhan, orang yang mau ikut dia, orang yang dianggap dewasa di depan Tuhan adalah orang yang mau pikul salib.
Ya kan? Artinya dia punya kekuatan untuk menanggung sebuah beban, sesuatu yang nggak baik, nggak enak, tetap dia melakukan. Tapi orang yang masih kanak-kanak, pengennya yang enak terus. Iya. Permen, permen, permen. Orang dewasa tahu bagaimana cara mengatur kehidupannya. Sekalipun salib dilewatilah. Pasti ada kebaikan. Dia bisa mikir panjang. Iya. Gitu loh. Ya. Jadi itu yang pertama cirinya adalah orang yang mau menderita. Oke. Yang mentaati firman. Iya. Sekalipun firmannya nggak selalu bagus. Iya. Nah, itu. Itu dari sisi ya Tuhan melihat kita. Ya Tuhan. Itu ya. Iya. Tanggung jawab juga mungkin Pastor ya. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab sebagai orang dewasa pasti berbeda di hadapan Tuhan. Iya. Bisa kan Gimana? Tuhan tuh kasih perumpamaan bagus ya di Alkitab tentang orang yang terima talenta. 5, 2, dan 1. Gitu. Di situ kita lihat ciri-ciri kedewasaan dan kekanak-kanakan. Nah. Yang dapat 5 dan 2 itu dewasa. Iya. Ketika dikasih, dia tuh sungguh-sungguh mengerjakan loh. Nah, orang dewasa itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Tapi yang punya mental anak kecil komplain. Dia tuh mau enak-enakan aja ya. Nyusahin aku ya. Dia cuma ngasih, aku yang suruh kerja, mengembangkan. Dan dia tuh jahat gini-gini. Aduh aja, dikubur aja nih. Ini punya mau kembaliin. Nah, itu mental anak kecil. Yang gak punya tanggung jawab. Diberi tugas kamu dikerjain. Iya. Dan yang tuh muncul apa? Cuman komplain, jelek-jelekin orang. Dia jelek gini. Ya kan? Bahkan dengan Tuhan berani menjelek-jelekin loh Tuannya. Kamu Tuhan yang jahat, gini. Iya. Yang dua ini gak ngomong loh. Dia terima tanggung jawab. Dia kerjakan yang terbaik. Orang dewasa itu dapat tanggung jawab. Dan bisa bertanggung jawab. Oke. Dengan apa? Itu kedewasaan. Iya. Dia kerjakan tugas itu. Dan Tuhan yang puji. Kamu orang yang hamba yang baik dan benar. Hamba yang dewasa. Ya kan? Jadi itu penilaiannya Tuhan dalam kehidupan kita waktu dia beri tugas, tanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Kita bisa mengerjakan termasuk dalam hal keuangan. Semua. Iya. Dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan. Kalau kita ngasih kita uang, diberkatin, ya kan? Itu ujian buat kita loh. Uang yang aku berkati buat kamu, buat apa? Iya. Lu pakai buat dirimu sendiri, nolong orang, ya kan? Mengerjakan tugas Tuhan, atau buat foya-foya. Saya baru baca ayat bagus. Janganlah hidup dalam pesta pora dan hatimu syarat dengan kemabukan, ya kan? Lah itu orang yang artinya bisa pesta pora, bisa mabuk, artinya punya duit kan? Iya dong. Diberkati toh. Iya. Tapi dia pakai untuk apa? Pesta pora, syarat dengan kemabukan, hidup secara duniawi. Artinya orang itu nggak dewasa. Iya. Uang yang ada bukan buat pesta pora kok. Kamu kerjakan buat apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kamu nggak boleh nikmatin, lu nikmatin, boleh. Tapi kamu tahu bagaimana memakai berkat itu. Itu orang dewasa. Iya. Saudara, ada 4 tadi yang saya catat berarti ya. Baju putih, hidup dalam kebenaran, kudus. Sekali lagi saya ulangi, punya cinta. Ini orang-orang yang dewasa. Kedewasaan. Ya, ini sebagai syarat-syarat. Masih ada lagi enggak, Pastor? Hidup dalam kemuliaan. Seorang mempelai itu ketika ada pesta pernikahan, tentu yang ada kemuliaan yang glorious ya, yang muncul dari mempelai itu. Orang bilang hari ini apa ya? Wow, glowing ya kan? Mulia. Dia berdandan pakai mahkota apa? Ngomong tentang hidup yang mulia. Apakah hari ini hidup kita ini mulia apa enggak sih? Bukan sekedar baju putih loh, ya kan? Iya. Jadi pengantin itu kan enggak pakai baju putih toh, tapi dia berdandan, berhiaskan, ya kan? Salah satu prioritas kekudusan ya kan? Iya. Berhiaskan. Tapi juga hidup itu mulia. Untuk orang lihat, wow, hari ini kamu sangat berbeda ya. Ya kan? Iya, Ketika ada mempelai perempuan, mempelai laki-laki. Kalau orang bule nih, kita Indonesia nggak ada sih ya. Iya. Kalau orang bule namanya first look. Ya kan? Dimana mempelai perempuan yang biasa itu didandanin. Iya. Pakai baju yang bagus, luar biasa, di make up dengan pokoknya. Dan yang mempelai laki-laki belum ketemu. Nah, kita setelah itu akan ketemuan. Dia lihat, wah kaget banget. Kamu cantik banget. So glorious ya. So gorgeous, so luar biasa pokoknya. Iya. Nah, Tuhan sama. Iya. Hidup kita mulia enggak sih? Apa hidup kita ini penuh dengan sesuatu yang kotor, yang buruk. Orang yang mulia hidupnya, dimanapun dia berada, dia akan menciptakan tempat yang mulia. Karena hidupnya dia mulia. Iya, Jadi orang lihat, iya ya, dia tuh dengan kehadiran dia ya, luar biasa ya. Kehidupan dia jadi berkat di mana-mana. Jadi bukan cuma diri sendiri loh, Iya. mulia. Dia ada di komunitas yang sederhana. Kehadirannya menolong orang. Oh Pak, gimana contohnya? Saya kasih example yang sederhana. Kalau kamu ada, kamu bisa nolong orang-orang susah, orang menderita. Dengan kehadiranmu kamu tolong orang-orang.
Saya kasih contoh hidup saya sendiri ya. Saya tahu hidup saya dipakai Tuhan dengan jadi hidup yang mulia. Karena Tuhan ya. Saya lihat ada hamba Tuhan yang lain yang mungkin susah menderita. Dan dia bilang tolong mereka. Kalau gerejamu diberkati, bantu mereka. Jangan cuma kamu yang nikmatin. Dan kami ulurkan tangan bantu banyak pendeta lain. Saya tahu hidup kami itu mulia. Kenapa? Kehadiran kami itu tidak membuat orang susah. Kehadiran kami itu membuat orang itu berbahagia dan diberkati. Cuma satu sisi, kita akan memberi makan setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Orang-orang yang gak bisa makan, yang susah, yang mungkin punya penghasilan sangat sedikit, minim penghasilannya. Untuk satu porsi makanan yang mungkin mereka setiap hari beli mungkin 5.000 lah, 10.000 lah. Buat mereka sudah mewah ya kan. Karena memang kita dia makan untuk bertahan hidup ya. Makan bukan untuk kemewahan. Makan untuk bertahan hidup. Kita sediakan makanan yang lumayan enak. Dengan daging, dengan macam-macam. Buat mereka itu, wah luar biasa ya. Jadi kehadiran gereja menjadi mulia. Karena kita tolong orang-orang yang miskin ini, menderita ini. Dan itulah hidup yang Tuhan katakan mulia. Untuk orang, wow luar biasa ya. Dia begitu indah kehidupannya. Karena fokus dari diri sendiri. Kita bagaimana bisa membantu orang, menolong orang, menyenangkan Tuhan juga. Nah gitu. Minggu lalu saya khotbahin ini Pastor, minggu pagi itu saya khotbah tentang hidup dalam kemuliaan. Seperti Yabes itu hidupnya mulia tuh. Dan ternyata mulia itu banyak banget isinya Pastor. Salah satunya integritasnya itu harus kuat. Standar moralnya tinggi. Kemudian dia orang yang suka memberi pada orang lain. Itu saya bilang, wah luar biasa sekali. Makanya doanya Yabes itu kenapa langsung dijawab oleh Tuhan. Tuhan hari itu berikan sedikit pengertian, diberi pengertian sama Tuhan. Kamu cari deh tentang mulia itu seperti apa sih, kok dia bisa sampai dikatakan ya abis ini orangnya mulia. Dan ternyata orang bisa dapat gelar mulia itu adalah kalau orang punya integritas, dia punya moral yang tinggi standarnya, dia mengasihi orang, memberi, bisa diandalkan, bertanggung jawab, itu termasuk orang yang disebut sebagai mulia nih Pastor. Ada 5 berarti saya catat nih, masih ada Pastor lagi. Sudah banyak pusing. Jadi ya oke. Nah saya ingat yang dia juga harus ini ya Pastor yang tidak ketinggalan juga ya. Ada 5 gadis bodoh. Ini 50% lagi nih. 50 masuk, 50% ketinggal juga. Karena tidak berjaga-jaga nih Pastor ya. Dan masa pengangkatan kan datangnya tiba-tiba. Seperti pencuri. Iya, digambarkan pencuri yang tiba-tiba ngerampok. Bukan berarti Tuhan Yesus kayak pencuri, enggak. Ya kan banyak orang salah tafsir kok kayak gini. Artinya kamu enggak pernah nyangka. Ya kan kayak gini orang yang ada kita baca kadang-kadang peristiwa kriminal ya. Orang yang dirampok. Apakah mereka nyangka kita akan dirampok? Kalau dia tahu dia akan dirampok, dia akan berjaga-jaga ya kan. Tapi kan enggak nyangka. Tiba-tiba kena rampok, bisa kena kecuri, pencurian, bisa dimasukin pencuri pada malam hari. Kan enggak nyangka. Nah, tapi orang yang waspada dia gak akan ngalamin. Ya kan, karena kita gak tahu kapan datang. Artinya dia mau ngomong gini, kedatangan Tuhan tuh gak bisa diprediksi. Sadar nih, tapi kalau kamu udah berjaga-jaga, kamu gak akan dirugikan. Gitu, karena kamu udah berjaga-jaga. Pastor, saya ini tiba-tiba muncul pertanyaan ini nih. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, tahu kan sama-sama Tuhan datang kan? Iya, dalam cerita itu kan digambarkan tentang mempelainya akan datang itu ya. Dua-dua mendengar, maksud dua-dua sudah mendengar juga. Mereka sedang menunggu dan tiba-tiba waktu dibunyikan itu mereka juga dengar nih, mempelai sudah datang. Song-song lah dia, mereka juga sudah dengar. Nah, tapi kok yang satunya jadi nggak masuk, yang satunya jadi masuk nih Pastor. 5 yang masuk, 5-nya jadi nggak masuk. Padahal sama-sama dengar nih. Pengangkatan nih. Tapi yang satu ternyata minyaknya habis dan dia harus beli. Kemarin kita sempat bahas soal minyak dan sebagainya harus dibeli dan sebagainya. Cuman berarti harusnya dua-duanya tahu nih. Kok satunya nggak masuk, tapi satunya masuk. Kriteria jadi padahal sadar maaf Pastor. Dua-duanya 5-5-nya sadar, 10-10-nya sadar bahwa loh Tuhan sudah datang nih. Tapi kok ada yang diangkat, ada yang akhirnya nggak diangkat. Tidak mengerjakan fungsi. Tahu enggak ngapain mereka jadi 10 anak darah itu? Apa tugas mereka sekarang saya tanya? Menyambut kedatangan Tuhan. Jadi mereka itu pengiring pengantin. Nah, 10 orang ini. Jadi fungsi mereka hari itu panggilannya apa? Pengiring pengantin. Yang mesti bawa lampu. Itu aja simple. Dikerjakan enggak tugas-tugas itu?
dikerjakan cuma Gak punya lampu ya gak bisa. Harus punya lampu untuk mengiring gitu loh. Iya. Artinya dia disfungsi. Dia gak mengerjakan tugas yang diberikan. Sebagai apa namanya pengiring pengantin, lu mesti pakai baju ini, lu bawa pelita kalau malam-malam datang, dan memang malam biasanya. Kalau malam, makanya ada pelita. Karena mereka tahu toh, naik malam toh. Iya. Kalau saat datangnya siang, ngapain bawa pelita? Jadi sudah tahu bahwa datangnya pasti malam. Nah, tapi mereka nunggu lama enggak. Lampunya nyala terus kan, terus mati. Tugas mereka adalah menyambut mempelai pada malam hari, membawa pelita yang menyala. Itu aja simpel. Tapi hari itu 5 orang gak mengerjakan tugasnya. Lampunya mati. Dia gak punya preparation yang bagus. Tertinggal lah. Ya kan? Loh, kelihatannya peristiwa itu kan kecil. Alah cuma masalah preparation kok sampai ditinggal. Loh, kita sama hari ini. Banyak Kristen yang tidak menyiapkan hidupnya untuk kedatangan Tuhan. Kamu gak isi hidup dengan perkara rohani. Hidup sembarangan, semaunya lah gitu aja kok. Dipermasalahkan. Bukankah Tuhan penuh belas kasihan? Ya, Tuhan kan ya udah, dia udah tebus kita. Hidup yang benar. Kalau kamu tuh ditebus ya sama Tuhan dengan kematian Tuhan Yesus, ini banyak tuh kekristenan hari ini yang merasa Kristen itu dianggap sangat enteng banget. Orang Kristen loh nih. Yang menganggap kekristenan itu barang murah. Barang murah, bukan anugerah loh, dianggap barang murahan. Artinya dosa kamu, semua perbuatan bebas lah. Tetap karena Yesus sudah mati kamu selamat. Itu murahan banget loh. Kita punya kekristenan itu mahal loh. Sesuatu yang precious loh. Jangan, kalau kamu anggap itu murahan, kematian Tuhan sebagai murahan. Artinya apa? Ya tadi itu. Lu anggap sembarang aja hidup kita gak apa-apa kok. Toh kita ditebus, Yesus sudah mati kayu salib. Pasti selamat. Kamu menghina dan kamu anggap murahan. Kalau kamu anggap itu mahal dan precious, kamu serius. Gitu. Kayak cincin saya ini loh. Mahal. Dari emas. Dan dari batu blue safir yang mahal. Saya ini berharga, saya jagain tuh. Oh itu gak apa-apa, saya di sembarangan, taruh sembarangan, diilangin. Ya kamu binasa. Ya buat orang-orang Kristen yang hari ini mau hidup enak-enakan ya. Saya paling jengkel dengan pengkhotbah yang ngomong seenaknya. Anggap pengorbanan Yesus sebagai kemurahan. Dia sudah mati, sudah selesai semua, kita gak usah ngapain. Itu kamu tuh bukan menganggap berharga loh. Kamu anggap murahan. Kita boleh hidup sembarangan. Tidak. Dia mati buat kita, dia bayar mahal. Kita ini respon kita. Ada itu barang mahal ya. Respon dengan cara yang menghargai, menghormati. Jangan hidup sembarangan. Enak aja. Kita mau sembarangan hidup tidak taat firman. Dalam segala hidup yang kacau. Dan kita bilang sudah ditebus, dilakukan semua. Jadi kita ini enak-enak. Santai hidup kita. Kan udah dilakukan semua. Gak perlu lagi. Itu bahaya loh, menjebloskan orang ya. Satu kali mereka di pengadilan Tuhan dan mereka menyesal. Tapi kita yang sungguh-sungguh, yang menganggap itu pengorbanan Yesus precious, hidup sungguh-sungguh, kita ini akan bersyukur. Gitu? Jangan sampai pengajaran-pengajaran itu merusak kita di hadapan tahta Tuhan. Kita berkata, aku tidak kenal kamu. Aku udah berkorban kamu semuanya sendiri. Pergi dari hadapanku. Lu bisa loh. Dan sekarang malah yang dibalik. Yang sungguh-sungguh dikatain gitu. Wah kamu mengerjakan ini. Saya tuh bingung loh malah. Nah kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Berdoa. Kita puasa sungguh-sungguh mengerjakan. Malah kita dihakimi. Loh kamu itu agamawi. Kenapa selalu sungguh-sungguh dengan Tuhan? Aku sudah dikorbankan semua. Gitu ya. Malah yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang nyari Tuhan malah dihakimin. Yang santai malah dibenerin. Itu betul-betul bahaya loh. Diterbalikan keadaan itu. Karena juga dan kadang sepertinya benar juga ya Pastor ya. Karena apa sih baca Alkitab gitu. Tuhan sudah sayang kok sama kamu baca Alkitab. Puasa apalagi untuk puasa. Buat kamu jadi disayang tuh saya bingung juga. Aduh ini gimana ya. Ya tapi ya itu yang sering kali Iya dan kita orang Kristen suka itu. Kan dia pengen santai loh. Jujur semua orang tuh pengen santai. Kalau bisa gitu loh, kita tuh gak usah kerja cuma duduk di kantor. Gaji 100 juta. Pengen toh? Tapi maaf ya, mana ada gaji 100 juta yang lu gak ngapa-ngapain. Oh itu bos-bos saya hebat. Iya, bos lu stres loh. Betul mungkin badan gak kerja. Yang kerja pikiran loh. Dia mesti mikir bagaimana strateginya setiap bulan omset naik. Anak-anak, lu harus cleaning, omset naik. Bos yang mikirin tuh loh. Kalau bos yang mikirin terserahlah, omset terserah. Gitu. Betul, pimpinan lebih tenang. Tapi dia kan kerja bukan pakai badan loh. Pakai pikiran. Sementara mungkin pegawai yang lain kerja pakai badan. Tapi jangan dipikir dia gak kerja loh. Dan kita sama dengan Tuhan. Kalau kita mau precious,
Pengorbanan itu precious, berharga. Serius responnya. Iya. Jangan santai dengan sembarangan. Iya. Gitu. Dan hari-hari ini podcast kita juga seperti tadi suara yang berseru-seru kepada saudara. Tuhan sudah datang, segera datang nih. Tergantung dari respon dari jemaat nih, menyiapkan Iya. diri gak ya Pastor ya? Iya. Mungkin orang ngomong gini, kok gak datang? Iya. Tapi memang kedatangan Tuhan itu adalah dreams, kerinduan dari semua anak-anak Tuhan sejak abad pertama. Iya. Itu kerinduan. Iya. Sekarang udah abad ke 21. 21. Iya. Kok belum ya? Gitu. Tapi memang kerinduan yang terus digemakan. Bukan berarti kita nggak mau hidup, bukan. Itu adalah kerinduan kita untuk orang-orang Kristen berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Iya. Yang kedua kalinya ini. Jadi kita harus punya cukup kekuatan untuk menanti lagi ya Pastor ya. Iya. Kita belum tahu waktunya. Iya. Sekalipun juga tadi sekali lagi kita sedang lihat kejadian-kejadian yang Iya. di Israel. Iya. Karena itu sebagai jam dunia, Iya. jam kiamat. Kalau kemarin Pastor Hengki bilang, kalau mau lihat kita lihatnya ke Israel. Iya. Apa yang mereka sudah lakukan, lihat aja yang di Alkitab, tanda-tandanya sudah banyak sekali. Kemarin sudah sempat kita bahas sama-sama. Oke Pastor, ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita selesai. Oke Pastor Victor, pertanyaan berikutnya nih. Sekarang gimana kalau saya menyiapkan anak-anak saya gimana nih? Mungkin ada jemaat juga yang punya anak-anak, tentunya juga biar siap untuk dalam masa pengangkatan. Karena kan ya anak-anak kita kan gak ngerti ya Pastor. Atau mereka otomatis nanti keangkat langsung Pastor. Gini, gak bisa otomatis juga ya. Jadi anak-anak kita pun perlu kita ngajarin dalam cara yang simple, sederhana. Ya kan, jadi memang orang tua ngomong, bacain firman, ngasih tahu, atau guru-guru sekolah minggu juga mesti mulai mengajarkan ya. Dengan understanding anak-anak. Jadi Tuhan tidak menuntut anak-anak sama dengan orang dewasa, enggak. Karena level mereka masih anak-anak, ya kan. Jadi cara berpikir mereka dewasa, tapi gini, siapkan mereka. Apakah anak-anak bisa dilatih secara rohani? Ya bisa lah. Diajarin berdoa, serius baca firman, hidup dalam kebenaran, bisa. Ajar itu aja yang simple aja. Ya kan? Ya kalau mereka bisa mengerti pengertian itu, gak usah cuy dulu saya tuh takut tuh baca kitab Wahyu. Karena kadang mengerikan banget ya kitabnya ya. Nah, kita gak usah sampai mengintimidasi anak-anak dengan semua, lihat kamu lagi dibakar ya, lihat kalau kamu udah sungguh-sungguh. Nah, jangan diintimidasi. Dengan Tuhan kita gak boleh intimidasi, tapi memberikan sebuah understanding, pengertian. Kamu hidup dalam kebenaran, kamu akan diangkat, kamu akan bahagia bersama dengan Tuhan di sana. Kamu kalau ini, jadi ajarin deh yang sederhana-sederhana aja. Oke. Jadi kalau saya hari ini suruh anak saya paksa Pastor untuk melayani Tuhan pokoknya. Karena dia sudah cukup besar, SMP. Dia kadang marah-marah sama saya karena saya terlalu paksa dia untuk melayani sampai 2 kali, kadang seminggu itu 2 kali. Dia harus main musik sekolah minggu. Saya bilang pokoknya harus melayani. Saya bilang kenapa sih papi harus melayani? Saya bilang berkata kamu harus bayar harganya. Bahwa dalam kehidupan kita harus bayar harganya. Tuhan sudah mau datang. Saya persiapkan dia juga, jangan sampai kamu sampai ditinggal karena papi mami bisa diangkat, tapi kalau kamu tidak sungguh-sungguh hari ini bayar harganya melayani Tuhan, kamu tidak berdoa, kamu tidak baca Alkitab juga, suatu hari kamu akan ditinggal. Dan kita kan tidak bisa gandeng-gandengan ya, sendiri-sendiri ya. Jadi tugas orang tua untuk memastikan juga bahwa anak-anaknya bisa juga ikut dalam pengangkatan ya Pastor. Saya aja kadang-kadang saya ngomong sama, kamu udah baca Alkitab belum? Oh, sudah lah Pap. Papi kan gak lihat. Oke. Kamu udah berdoa belum? Sudah lah Pap. Ya udah oke. Jadi kadang-kadang kita orang tua kadang-kadang perlu memastikan anak-anak kita, walaupun mereka sudah melayani ya kan, tapi kadang-kadang saya pasti memastikan. Jadi kita harus beri pengertian terus ya Pastor ya kepada mereka. Oke, pertanyaan terakhir deh. Ini supaya ditutup dengan ini nih pertanyaan. Apa yang harus dilakukan kalau tidak diangkat Pastor? Nah, sekarang kan tadi saya ingat tadi ada pernyataan dari bahwa ya masih ada kesempatan nanti. Iya, masih ada kesempatan. Setelah lewat ya, karena kan ada masa Tuhan akan datang, ada kerajaan 1000 tahun. Dan di situ saya percaya ada kesempatan kan sebelum nanti di ending sangat terakhirnya itu di mana setan nanti akan muncul kembali dan akan berperang dan akan dihukum. Nah, setelah itu masih ada 1000 tahun. Berarti ada kesempatan di situ nih Pastor. Nah, apa yang harus disiapkan nih supaya kalau ditinggal nanti gimana nih? Walaupun kita nggak mau ditinggal pasti ya Pastor ya. Tapi kalau sampai ditinggal, apa yang harus disiapkan oleh anak-anak Tuhan sebenarnya? Jujur saya tuh gak punya bayangan bagaimana kondisi ketika
orang-orang udah diangkat, ya kan? Iya. Karena hari itu yang memerintah adalah manusia sih yang memerintah. Iya. Tapi orang-orang yang sudah dikendalikan dengan sebuah sistem antikris. Yes. Ya kan? Jadi semua sistemnya diatur, dikendalikan dengan sangat susah. Mungkin ya kita bisa menggambarkan mungkin sebuah negara yang diperintah oleh hari ini kalau dalam kenyataan ya seorang diktator. Apakah dia mungkin punya kayak mungkin negara komunis yang sangat keras gitu ya, atau sebuah negara diktator atau negara-negara di mana saya nggak tahu itu, yang semua rakyat dia akan diatur semua, yang nggak nurut pokoknya mati, gitu aja. Ya, nah di masa-masa itu memang sangat berat tantangannya, ya kan? Kalau kamu nggak menurut, lu mati loh, ya kan itu hukumannya. Tapi dikatakan di situ, jangan sampai kamu nyangkal Tuhan, ya kan? Di masa yang sukar ini, kita ngeliat mungkin ada negara-negara yang diktator hari ini. Yang sangat berat ya, negara komunis yang diktator, yang kalau rakyatnya nggak menurut dibunuh, ya kan? Nah Alkitab berkata ya sudah, kalau kamu sampai ketinggalan, ya udah jangan jangkal Tuhan, lebih rela dibunuh, tapi kamu dapat keselamatan. Nah ini yang pertama. Tapi yang kedua, kalau apa kita siapkan di masa yang sukar itu? Karena semua sistem diatur oleh musuh, ya kan? Jadi semua dia diatur. Lu mesti gini, harus jual, seperti ini. Tidak bisa jual ada peraturan. Ada semua peraturan yang dibuat. Jadi gimana? Nah ada orang ngomong, ya udah kita kembali ke zaman batu lah. Di mana kita nanam sayur sendiri, kita ke sungai mancing sendiri, atau kita punya peternakan ikan nila mungkin gak bayar, cepat berkembang. Ini saran. Ya tiap hari kita makan lele goreng, nila goreng sama sayur. Duh, saya ngeliat ada orang-orang yang tinggal di hutan itu mereka gak ada uang kan? Dan juga untuk apa uang? Gak mau beli apa? Gak bisa. Di hutan tinggalnya. Jadi mereka saya lihat nyari keong-keong itu di sungai, nyari kodok, kemudian ambil sayur-sayur liar yang memang bisa dimakan, apa itu di sungai, bumbu, diambil ditanam sendiri. Ya itulah cara survive-nya. Tapi kan kamu ya susah, terus gimana cara beli bajunya? Ya susah juga sih ya kan. Listrik yang dulu. Bayar listrik gimana bayar listriknya ya kan. Tapi ada seorang hamba Tuhan bagus juga berkata gini, kalau itu terjadi kamu ketinggalan, ini kita perlu mujizat yang sangat kuat dari Tuhan. Gitu? Supaya ada roti tiba-tiba bisa turun ke sini, bukan burger ya. Dapat apa kayak, dapat beras, dapat apa. Ya udah, seperti itu. Tapi kan susah banget ya. Hidup di zaman batu. Ya kita berdoa, itu lebih bagus sungguh-sungguh lah dengan Tuhan. Daripada kita ketinggalan. Dan kalau kamu mau tetap bertahan hidup ya kayak tadi itu, kayak di hutan hidupnya. Harus. Iya, kita gak bisa nonton TV mungkin. Ya kan? Gimana caranya kalau nonton TV? Kan jual beli tidak bisa menjual atau membeli. Gak boleh pakai handphone, gak pakai handphone. Gak bisa pakai handphone, semua tidak bisa ya kan? Gak bisa bayar listrik. Kamu karena ada peraturan mungkin harus punya surat ini biar listrik dipasang di rumah. Kamu gak punya suratnya, gak ikut peraturannya. Pasang ini tuh, Pastor. Kan gak boleh pasang tanda 666 itu kan ya. Kalau dipasang itu di badan baru boleh bisa menjual atau membeli. Tapi kalau kita pasang, kita berkata akan dihukum, dilempar ke dalam lautan api nih. Ya, makanya itu masa yang sangat-sangat sukar. Tapi orang yang bisa bertahan di masa itu, setia, nah itu orang yang akan diselamatkan. Jadi artinya itu masa yang gambarnya masa yang sukar lah. Gitu loh. Ya jadi karena itu lebih bagus diangkat aja lah. Ketimbang tertinggal. Ya memang dikatakan di situ lebih bagus lu mati aja. Kalau sampai daripada lu mengkhianati Tuhan ya kan, mending mati. Tapi gak boleh bunuh diri Pastor. Ya gak boleh. Dia mesti nunggu juga. Mas susah juga ya. Itu masa yang susah sekali ya. Gak pakai tandanya nanti gak makan. Anak-anaknya juga nanti kan pasti. Kadang kalau buat diri sendiri mungkin gak apa-apa. Tapi makanya kamu kita harus punya peternakan sendiri. Iya kalau antriksnya apa kamu baik. Jadi kamu punya peternakan di situ. Susah juga. Ya kita ngomong lucu-lucuan lah dia kok kita berbahaya lah. Itu masa yang dulu saya dengar soalnya harus buat kembali ke farming lagi, balik ke sini terus kemudian hiduplah di jauh dari teknologi. Tapi sekarang hampir tidak ada tempat untuk semua ada teknologinya sudah masuk ke bahkan kampung-kampung yang kecil pun juga. Sekarang aja semua sudah masuk. Sekarang aja kalau kita lihat perang-perangnya Israel Iran ini ya kan, dengan Hamas dulu orang di mana bersembunyi bisa dideteksi kok di sini dia ada dibom bisa kena kok. Bahkan di tempat yang sangat tersembunyi sekali. Gak bisa. Bahkan orang yang sembunyi di celah-celah batu ketahuan kok.
Jadi gak bisa melarikan diri. Iya. Ya kan? Jadi hampir tidak mungkin, susah. mungkin, iya. Lebih baik kita mempersiapkan ya. Iya. Nah untuk itu makanya podcast ini ada saudara ya. Supaya saudara jangan tunggu sampai terlambat ya Pastor ya. Iya. Ini langsung dari sekarang, ini sejak saudara dengar podcast ini, podcast minggu lalu dan podcast hari ini. Sudah jangan tunggu lama-lama, segera apa yang tadi kita bicarakan itu, jaga kekudusan saudara, hidup benar, tanggung jawab, kedewasaan, hidup yang benar di hadapan Tuhan, berjaga-jaga. Hari-hari ini segera saudara harus kerjakan supaya kita semua bisa suatu hari ikut pengangkatan. Amin. Pastor, ada satu kata-kata mungkin yang terakhir, pesan buat setiap jemaat yang menyaksikan podcast tentang pengangkatan ini, rapture ini, supaya mereka semua juga bisa persiapan yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengecewakan. Oke. Persiapan. Misalnya kita mau mendaki gunung, ya toh, bawa tongkatnya, bawa jaket yang tebal, bawa tenda, persiapan. Tapi kan tidak enak ya, bawa semua itu ke atas gunung. Tapi kamu akan tidak menyesal. Ketika kita atas gunung, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada tempat tidur, kamu udah punya tenda. Udah punya dan kamu safe, aman. Preparation, persiapan yang sungguh-sungguh membuat kamu akan bersuka cita pada hari itu. Oke. Oke Pastor. Pastor kita berdoa, Ya, kita kita tutup berdoa. podcast kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami bicara yang sederhana, singkat tentang hari pengangkatan. Biarkan ini bukan cuma sebuah berita, tapi sebuah hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. We will make a well preparation, persiapan yang sangat baik. Karena kami percaya, kami gak akan pernah menyesal kalau kami punya persiapan yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kau berkati seluruh pemirsa kami dimanapun berada. Dan Kau sendiri yang mengajarin kami hidup dalam persiapan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pastor Victor Ya, buat sama-sama. waktunya. Saudara semua, keluarga Hayat Ever Church, terima kasih sudah ada di podcast Deep Talk with Pastor. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Berkati.